Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kendra Bani dengan NIM 12330300034. Di sini saya akan melaksanakan tugas akhir mata kuliah Tafsir Hukum Tata Negara. Ayat pertama yaitu tentang larangan penjajahan suatu bangsa dengan bangsa lain yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyariqal ardi magharibiha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'una fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami berkahi, dan telah sempurnalah janji Tuhanmu yang baik kepada Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kisah Fir'aun dan kaumnya yang ditenggelamkan di Laut Merah mengajarkan tentang akibat buruknya terhadap bangsa lain. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin yang zolim dan otoriter, menindas Bani Israel dengan kerja paksa dan pembunuhan anak laki-laki. Meskipun Allah mengirimkan berbagai peringatan, Fir'aun tetap mendustakan tanda-tanda kebesarannya. Kisah ini menunjukkan bahwa penjajahan yang berakar pada kesombongan dan ketidakadilan akhirnya akan dihancurkan oleh keadilan Allah yang mutlak. Surat Al-A'raf ayat 137 ini menggambarkan peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu kehancuran kaum penindas dan kebangkitan kaum tertindas. Ayat ini menegaskan sunnatullah atau hukum Allah, bahwa kekuasaan zolim tidak akan bertahan lama, sebagaimana Fir'aun dan kaumnya yang dihancurkan. Sementara Bani Israel yang tertindas dianugerahi negeri yang diberkahi. Dalam konteks ini, penindasan atau penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain jelas bertentangan dengan prinsip keadilan ilahi yang menghendaki kebebasan dan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kemudian ayat kedua tentang prinsip bernegara yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa sholawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ayat ini merujuk kepada umat Islam awal yang diusir dari Mekah tanpa alasan kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya menolak segala penindasan, terutama yang melanggar hak kebebasan beragama. Islam menekankan bahwa negara harus melindungi warganya dari pengusiran dan penindasan tanpa dasar. Ayat ini menyebut berbagai tempat ibadah yang harus dilindungi. Hal ini menegaskan bahwa Islam mengakui dan menghormati keberagaman keyakinan dalam masyarakat.
Selanjutnya ayat ketiga tentang kehancuran suatu negeri akibat runtuhnya spiritual yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ayat ini menerangkan keberadaan suatu negeri yang mendapat rahmat dari Allah, lalu dihancurkan dengan berbagai musibah karena penghuninya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berisi tentang perumpamaan kehidupan suatu negeri yang diberkahi, yang diberikan rezeki melimpah dari Allah, namun penduduknya mengingkari dari nikmat yang diberikan oleh Allah. Ayat ini mengingatkan bahwa meskipun Allah memberikan rezeki yang melimpah dan kehidupan yang baik, jika mereka tetap mengingkari nikmatnya dan tidak bersyukur, maka akan datang siksa yang pedih. Ayat ini menekankan pentingnya rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan peringatan terhadap akibat dari mengingkari nikmat tersebut. Kemudian ayat terakhir tentang kewajiban menegakkan hukum Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepada Nabi Muhammad dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka terima dengan sepenuhnya. Di dalam tafsir Tahlili, ayat ini menjelaskan dengan sumpah bahwa walaupun ada orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah mereka beriman selama mereka tidak mau bertahkim kepada Rasulullah SAW. Rasul pernah mengambil keputusan dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka, seperti yang terjadi pada orang-orang munafik, atau mereka bertahkim kepada Rasul tetapi putusannya tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu mereka merasa keberatan dan tidak senang atas putusan itu, seperti putusan Nabi untuk Az-Zubair bin Awam ketika seorang laki-laki dari kaum Ansor yang tersebut di atas datang dan bertahkim kepada Rasulullah SAW.